Maka dari itu, mari kita ajarkan murid-murid kita langkah-langkah visual, yaitu dengan satu, dikasih lihat dulu yang senang-senang matanya, dikasih lihat dulu yang menarik, karena informasi bermula dari mata turun ke hati katanya. Menurut lagu, dari matamu turun ke hatiku, ya kan? Nah, kalau dari mata turun ke hati, maka setelah matanya melihat, anak-anak akan merasakan. How do you feel? Nah, makanya ada olah rasa di dalam GSM. Oke? Teman-teman sekalian, karena waktunya kita hari ini ada 2 pemateri. Pemateri ini pemateri hebat-hebat ini. Mereka sudah pemateri narsum kita sore ini sudah melanglang buana, cielah. Cuman udah pada punya cucu. Nggak apa-apa lah ya, udah punya cucu juga kan gitu. Jadi walaupun udah punya cucu tapi masih eksis. Tapi yang saya keren, tadi siang saya nelfonin, gimana Bu, sudah siap? Siap Bu Anizar, lagi gendong cucu. Nah, Masya Allah. Walaupun sambil gendong cucu, tapi masih mau berkontribusi buat kita semua. Semoga waktu yang kita berikan hari ini bermanfaat, dan tolong mudah-mudahan kita bisa menjadi spon. Spon itu menyerap banyak hal dan bisa diaplikatifkan. Jangan lupa disimpan pulpennya, bukunya, catat yang penting, dan nanti boleh kita adakan, karena kita sistemnya ini, Bu Wiwi, Bu Frida, kita kasih waktu 30 menit untuk Bu Frida, kemudian lanjut 30 menit Bu Wiwi, lalu sesi terakhir adalah diskusi. Ya, jadi diskusi boleh kita nanti ada tanya jawab, diskusi saling sharing dan sebagainya. Baik, teman-teman, kita mulai saja materi kita yang pertama. Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, Ibu Frida Telsonic MPD. Nah, beliau adalah calon kepala sekolah nih. Kalau yang pernah ikut jalan-jalan studi banding, waktu baru pertama kenal GSM, maka beliau guru di SMPN 7. Ini dedengkotnya GSM ini. Karena duluan katanya kenal GSM. Dulu tuh sering dibilang bu guru paling galak. Nah, ini GSM wajahnya jadi lebih sering senyum. Baik teman-teman, kita dengerin dari narsum kita yang hebat ini. Untuk waktunya Bu Frida. Bu Frida udah siap? Oke. Ya Bu Anis, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya anggap ini teman-teman semuanya. Saya mungkin lebih cocok bukan narsum, kita sifatnya berbagi, mungkin karena perbedaan waktu saja kita lebih kenal duluan, sehingga dianggapnya kita mampu gitu. Padahal sama saja, kita juga sebagai pembelajar, sama-sama belajar, cuma mungkin dapatnya duluan gitu. Saya sendiri namanya, saya perlu perbaiki ya Bu Ani. Oh iya. Maaf ya Bu Frida. Gak apa-apa, nama Fridanya sudah benar. Habisnya biasa panggilnya Mak. Nama belakangnya ya Tesalonik. Tesalonik itu berasal dari nama apa ya? Nama tempat di daerah Romawi, misalnya di Itali. Jadi saya lahir di sana. Hebat bener ya. Enggak lah, itu orang tua saya begitu saya lahir katanya buka kitab suci, keluarlah nama itu. Jadi namanya Frida Tesalonik. Baik ibu-ibu semuanya. Dan Bapak ada satu orang atau ada berapa orang ini? Izinkan saya mungkin sedikit memaparkan apa yang kita punya tentang project based learning yang tadi sudah di-share duluan, padahal mau nggak perlu diberikan lagi berarti ya, karena sudah dijelaskan di sini. Nah ini dia. Project based learning atau PBL, atau ada juga yang mengatakan PJBL supaya tidak rancu dengan problem, karena ada project ada problem. Yang ini kita akan kupas tentang projectnya. Bapak Ibu yang saya hormati, PBL atau PJBL ini apa namanya, banyak sekali yang berpendapat. Begitu saya lihat, saya baca, intinya sama, mengenai satu model pembelajaran yang melibatkan
si peserta didik atau si siswa. Sekarang kita mengatakan peserta didik, bukan siswa lagi, katanya suruh begitu. Di dalam kaitannya memecahkan masalah. Jadi anak-anak atau peserta didik yang dilibatkan, diberikan peluang waktu kepada mereka untuk bekerja secara mandiri, mengkonstruksikan cara belajar mereka sendiri, menemukan sendiri, dan puncaknya menghasilkan satu produk yang memiliki nilai yang realistik, yang sesuai dengan masalah yang nyata yang mereka temukan. Itu salah satu pendapat dari Bach Institute for Education, katanya pada saat saya baca. Nah, dari pendapat-pendapat yang lain pun sama, pokoknya sama intinya. Anak-anak itu diminta untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif gitu ya, untuk melakukan eksplorasi, kemudian menilai, bahkan menilai temannya dan lain-lain gitu. Bahkan seperti tadi, selalu memberikan aktivitas kepada si anak, dan kita sebagai guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Nah, tadi karakteristiknya di depan sudah disampaikan di dalam video. Di dalam video yang walaupun saya nggak ngerti banyak banget, kalau yang ngerti tuh Bu Anis tuh, saya bahasa Inggrisnya patat beritut nggak keru-keruan lah pokoknya. Nah, karakteristik dari PJBL ini, dan punten ini saya belum siapkan di dalam PPT, karena saya harusnya tugasnya tanggal 13, bukan berlindung di balik alasan ini, jadi tidak termasuk dalam ini ya. Jadi menggunakan apa namanya PPT yang ada, yang sederhana. Harusnya ini untuk di lapangan sih. Biasanya kita jauh-jauh. Saya kira channel saya nggak bisa buat ini kan istilahnya. Karakteristiknya ini, yang pertama tadi sudah memang sentral, sentralnya dipusatkan kepada anak-anak. Yang kedua tadi mengenai driving question. Betul tadi yang sudah dikatakan, saya sangat setuju sekali. Artinya apa namanya, dipusatkan pada pertanyaan atau pada masalah yang mengarahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita atau peserta didik kita untuk mencari solusinya. Jadi karakteristiknya salah satunya itu. Kemudian konstruktivisme atau konstruktivis investigation. Jadi mereka mencari sendiri, itu karakteristik yang selanjutnya. Kemudian dia otonom, sendiri pasti. Kemudian realis, sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, dilihat dari tujuannya ini, kita sama-sama sudah mengerti lah tujuannya, meningkatkan kemampuan si peserta didik di dalam memecahkan masalah. Jadi nggak dijajelin aja tuh anak-anak kita, katanya gitu. Kemudian mereka memperoleh pengetahuan sendiri, discovery learning, keterampilan yang baru, yang tadinya hanya mendengarkan kita ngomong, akhirnya mereka, oh iya ternyata harus begini. Sama seperti pada waktu kita ngumpul dulu, ini kita mau ngapain sih? Dikasih kertas cuman selembar, diapain gitu, jadi ual-ual dibikin pesawat-pesawatan, ini mau ngapain ya? Ternyata di balik itu semuanya kita dapat pengetahuan yang banyak, luar biasa. Jadi ternyata kita saja yang waktu itu orang tua namanya punya pengetahuan atau keterampilan yang baru pada saat kita itu dibawa ke area mereka gitu. Itu tujuan mereka, ternyata membuat kita itu memiliki keterampilan yang baru. Di samping keterampilan ada sesuatu yang selalu kita sepelekan. Pada waktu itu kalau kita bisa boleh bercerita, narasumber itu ngambil kertas, di ual-ual dilemparin, kemudian satu lagi dibuat pesawat, dilemparkan bareng-bareng, dan itu yang di situ yang diamati, dan disitulah kemudian kita menemukan, oh ternyata proyek ini adalah harus begini. Jadi kalau kita di lapangan mungkin kita bisa praktek, tapi sekarang mungkin kita hanya mendengar atau nanti melihat hasil dari contoh dari yang saya kemukakan dari hasil anak saya sendiri nanti. Nah kemudian tujuan yang lain mungkin membuat peserta didik lebih aktif di dalam memecahkan masalahnya dari si proyek itu sendiri. Kita tinggal memantau, memberikan masukan, memberikan feedback, dan lain-lain. Yang selanjutnya mengembangkan, kemudian meningkatkan keterampilan dari si anak itu sendiri. Mengelola bahan atau alat yang akan menyelesaikan tugasnya sendiri. Kita paling tadi sifatnya kita, karena kita sebagai fasilitator, jadi kita hanya memantau saja. Memberikan feedback saja. Jadi, Bu, ini gini, ya, sudah gini gimana, Bu? Oh ya, nak, harusnya ini tambahin ini ya, gitu. Kayaknya lebih bagus begini deh. Nanti kita akan menemukan sendiri. Ini cuma sekedar umum ya. Saya hanya sekedar umum. Nanti pada saat Ibu, Bapak praktek,
melakukannya sendiri, maka dengan sendirinya akan memberikan feedback itu sesuai dengan apa yang kita berikan kepada anak. Bisa dalam bentuk tantangan tentunya. Kayaknya kalau kamu begini bisa enggak ya, jadi semacam tantangan gitu ya. Itu berarti membangkitkan atau meningkatkan keterampilan mereka di dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek mereka itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Karena kalau untuk proyek itu, kenapa Ibu? Ini slide-nya nggak next? Mbak Oh ya, belum. Oh, memang belum. Maaf. Belum. Oke. Nanti ini belum. Ini baru sampai dengan tujuan. Karena tadi saya bilang, saya pikir karena saya tugasnya di tanggal 13, jadi santai aja, belum saya ketik nih dalam PPT Bu. Iya. Jadi ya udah ya, jadi saya cuma ngobrol aja nih. Sip, ya. lanjut. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kolaborasi tadi sudah, sehingga dia bersifat kelompok, karena memang proyek itu nggak sendirian. Lebih banyak kalau sendirian mungkin nggak ini ya, tetapi ini harusnya memang berkelompok. Cuma karena pandemi kemarin, anak-anak tidak boleh berkerumun, sehingga akhirnya proyeknya itu dikerjakan kelompoknya dengan kolaborasinya dengan orang tua di rumahnya gitu. Nah, kemudian sampailah kita kepada langkah-langkah yang akan kita lihat pada slide yang berikutnya. Ini baru dia. Slide yang berikutnya. Boleh Bu Ima? Saya minta tolong. Mbak Ima, next Mbak Ima. Ya. Sambil menunggu, saya mungkin sedikit saja saya tambahkan. Langkah-langkah yang diambil itu atau yang kita lakukan itu ada di sini, ada di modelnya model 5E. Nanti akan terlihat nampak di situ 5E itu apa saja sih setelah slide-nya itu terbuka di situ. Di situ boleh kita menentukan pertanyaan yang mendasar sama seperti tadi, ada driving question yang akan mengarahkan siswa kepada sesuatu yang akan mereka temukan, konsep apa, prinsip apa yang akan mereka temukan di dalam menentukan proyek tadi. Kemudian yang selanjutnya mendiskusikan dan lain-lain, ada menyusun jadwal, kemudian ada memonitor, kita sebagai guru memonitor, kemudian menguji hasil, mengevaluasi, dan itu akan tergambar di dalam slide yang kedua ini. Bu Ima. Gitu. Tunggu sambil nunggu ya, di situ akan jelas sekali. Ada di slide yang enggak di stop share screen-nya dulu Mbak Ima. Belum Mbak, belum keganti. Atau langsung ke yang ketiga juga nggak apa-apa sekalian penjelasannya. Yang ketiga aja Bu Ima. Ya, yang ketiga Bu. Kedua dan ketiga itu sama, itu hanya berupa satu lingkaran saja, tapi pekerjaannya itu sama langsung di slide yang ketiga aja. Sambil berjalan mungkin Bu Frida, karena kelihatannya ada kendala ini untuk share screen-nya. Atau saya coba, tapi saya nggak bisa keluar nih. Kalau saya mau ambil dari ini saya sendiri. Iya, co-hostnya cuma satu. Atau Bu Frida mau dijadikan co-host? Iya, coba aja Bu. Mungkin Bu Frida saja Mbak Ima dijadikan co-host. Bentar ya Bu. Ya. Iya. Ada kendala sinyal mungkin. Sudah ya, sudah saya jadikan host Bu Frida. Oke. Berarti tunggu. Ini saya harus cari dulu nih tadi soalnya, tunggu ya. Maaf ya, tunggu. Saya harus cari dulu si mana nih. Tunggu. Oke. Iya. Bentar. Oke. Nah ini udah. Share screen Bu. Ya, tunggu sebentar. Saya akan lihat. Nah, ini dia. Oke. Sudah kelihatan, Ibu? Ya.
di Nah, ini dia. Ini langkah-langkahnya. boleh Langkah-langkah yang selalu kami gunakan di sekolah pada saat kita atau saya sebagai guru mengajar, memberikan proyek. Kebetulan proyek yang kemarin itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, langkah-langkahnya persis seperti ini. Langkah yang pertama, terlihat, Bu Frida, ya, maaf, ya, kurang terlihat. kurang kelihatan ya. Pencet Harus F5, Bu Frida. sebentar. Berarti saya stop dulu ini. Saya stop dulu, tunggu. Tadi di mana sih? Iya, saya harus slideshow dulu. Tunggu ya. Nah, ini dia. Tunggu. Saya juga Bu Ani, tar dulu deh. Bisa, Mak? Coba. Pencet F5. Kalau sudah nyala, di PowerPoint-nya dipencet F5. Oh. Aku dijadiin host, bisa Bu Frida? Coba bantuin dulu deh. Ini udah Saya F5. jadi host. Frida cari di titik MI Al Husna, terus saya dijadiin host dulu. Tunggu. Mbak Imanya kemana emang? Bapak Ibu sekalian, maaf ya, ini Iya, karena iya. adalah Hostnya udah pindah ke Bu Frida, jadi saya nggak bisa ini, Bu. iya. Tar dulu deh. Di mana aku carinya nih? Di MI Al Husna, Bu Frida jadikan saya host. Tunggu. MI Al Husna. Tar dulu Ibu. Tar dulu. Bu Anizar, oke. Ya, jadikan host. Kemudian. Ada Ya, titik atas, tiganya, Bu. Aduh, kok saya jadi bego banget sih ya? Enggak lah. Ini memang begini emang kita perjuangan ini. Tar dulu titik tiganya mana nih? Di atas saya. Di foto saya. Nih, di foto saya di sini, Bu. Lihat gambar saya kan ada titik 3. Ya, biru. Klik di ujung. Cek biru, ada mute, ada mute, Ya, sama sudah. titik 3. More. Ada titik 3, klik. Ya, more make. Ya. Oh, oke. Yes. Sudah? Ya. Sip. Oke. Oh, Sebentar. saya jadi. Ya, oke. Ibu udah jadiin saya host ya? Udah. Oke. Sebentar. Bu Anis host tuh sekarang udah. Lanjut aja deh, Bu. Oke. Ini kok nggak bisa ya Mbak Ima ya? Share screen itu. Sama juga nih. Oke. Ya, lanjut, Bu. Ya. Nah, saya lanjutkan aja sambil itu ya, sambil menunggu Ya. langkah-langkahnya tadi sudah di dalam 5E tadi ada engagement atau persiapan. Di situ kita melibatkan anak-anak, selalu melibatkan anak-anak di dalam merencanakan sesuatu. Salah satu caranya adalah seperti yang saya lakukan, contoh dulu. Pada saat saya mengajar kemarin tentang pencemaran lingkungan, ada 3 macam pencemaran lingkungan, itu ada air, ada udara, dengan tanah. Nah, di situ saya share dulu ketiga video ini, ya. Ketiga video saya share, berarti dimulai dari nanti sel nih, dari sel baru nanti sampai ke PBL-nya. Setelah selnya selesai, saya kemudian lanjut ke PBL yang sekarang kita lakukan. Apa itu proyeknya? Mereka membuat satu cara untuk mengatasi bagaimana sih untuk mencegah pencemaran itu. Nah, memanfaatkan limbah yang ada setelah mereka mempelajari tentang sel. Jadi antara sel dengan PBL itu saling berkaitan. Nanti yang selnya akan dikemukakan oleh Bu Wiwi gitu. Nah, saat itu
hasilnya atau proyeknya, saya akan minta kepada mereka untuk memvideokan, untuk membuat dokumennya dalam bentuk video, supaya saya bisa melihat, supaya saya bisa memberikan feedback pada mereka dari langkah awal. Proyeknya adalah memanfaatkan limbah yang ada, yang mereka temukan, atau mereka mau ngapain sih dengan limbah itu proyeknya ya. Nah, itu jadi ditayangkan dulu tuh tadi, kemudian pertanyaannya tadi kita langsung kemukakan kepada si anak, selalu diawali dengan pertanyaan tadi seperti ada di awal di video yang depan itu ada driving question, dipusatkan kepada pertanyaan yang akan mengarahkan anak-anak itu untuk menyelesaikan si masalah tadi. Masalahnya kan tadi tentang pencemaran, itu yang akan mereka selesaikan, apa yang akan mereka kupas tuntas buat supaya tidak terjadi lagi si pencemaran itu ya. Makanya kepada mereka saya berikan kesempatan. Terserah kalian membuatnya seperti apa itu proyeknya supaya tidak terjadi lagi pencemaran ini. Atau mungkin limbah-limbah yang akan menjadi pencemaran tadi kamu ambil, kamu lakukan sesuatu, kamu buat sesuatu, yang penting tidak terjadi lagi. Nah, itu untuk mengarahkan si anak ini untuk sampai puncaknya jadi sebuah proyek. Salah satunya adalah mereka memanfaatkan limbah tadi, ada yang membuat tas untuk tas belanja, ada yang dari bahan-bahan plastik itu ada yang jadi pot, kemudian dan lain-lain. Nah, itu akan kita lihat di dalam tayangan ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksplorasi, melakukan kegiatan yang akan membuat mereka itu mengeksplor. Kalau seandainya ini sudah bisa belum ya? Langkah kedua itu mengeksplor, atau di sini ada merancang dulu deh, ada merancang. Memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan. Ibu Ahmad Rafi, Ibu Mbai, suaranya dulu ya Bu. Bang. Ada di saya ya, orang saya nggak masuk. Pak Haji ya. Baik. Ini ceritanya lagi ada masalah, ini nggak bisa kita pindahin. Bu Mbai, Bu Mbai, nggak bisa di mute ini? Nggak bisa di mute, Bu Mbai. Oh iya. Maaf suaranya Bu. Maaf. Ya, sebentar. Baru saya lagi jajal dulu nih. Ya. Matiin suara maksudnya nih. Biar nggak ada gambar. Ada iklan. Bisa lanjut ya Ibu-ibu dan Ya, Bapak, Pak Andika. Nah, terpaksa saya harus begini nih. Iya. Bu Ani, bisa ya Bu Ani ya? Iya Bu, lagi dicoba. Sambil kalau seandainya memang enggak ini, biarkanlah ya apa adanya. Langkah yang ketiga itu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Kemarin saya berikan mereka itu 4 minggu. Karena di dalam proyek itu, soalnya di dalamnya ada sekalian dengan sel. Sehingga minggu pertama dan kedua adalah mempelajari tentang selnya. Kemudian ketiga dan keempat baru melaksanakan proyeknya. Setelah mereka mengamati pencemaran itu seperti apa, Sudah kelihatan penyebabnya Ibu? apa. Maaf, sudah kelihatan? Sudah Bu. Udah Bu. Ya. Nah ini dia, oke. Tapi belum di F5 ya Bu. Oke. Nah ini dia. Bentar ya. Nah, saya ulangi dari awal deh, masih ada waktu sedikit lagi nih. Iya, silakan Ibu. Oke, ya langkah-langkahnya lanjut Bu. Nah ini dia. Oh, boleh yang tadi slide yang nomor 2 Bu Anis. Nomor 2 ya. Ya oke. Supaya nggak ngaco kemana-mana sayanya deh. Nah, ini dia model 5E yang kita gunakan.
model 5E yang kita gunakan itu ini langkah-langkahnya ini. Ada engage, ada explore, ada explain, elaborate, kemudian yang terakhir evaluasi nggak kelihatan. Nah, penjelasannya ada di slide yang selanjutnya. Ini dia slide yang 3 Bu Anis. Nah, dia. Di langkah-langkah yang tadi itu dengan deskripsinya, langkah yang pertama penentuan proyek. Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau topik atau proyek. Proyek yang tadi saya kemukakan yang minggu kemarin itu tentang pencemaran kalau yang kemarin ya. Kalau yang tadi yang ditayangkan ini kita membuat pesawat dari kertas dengan perencanaan dan lain-lain, kita belanja dan lain-lain. Itu kalau nanti kita ketemu secara ketemu muka ya nanti. Karena mungkin hanya teori aja dulu berarti. Kemudian langkah yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian pokok. Guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya. Ya. Tadi minggu pertama apa, minggu kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Salah satunya itu langkah-langkahnya kepada mereka kita diskusikan, kita ajak ngobrol mereka. Kemudian yang masuk langkah yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan. Tadi sudah sekalian di situ, guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya tadi. Ya. Di minggu ini nanti kamu membuat ini, dan seterusnya. Langkah yang keempat, menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan memonitoring. Si guru itu jadi memberikan feedback intinya di sini. Memberikan feedback, kurangnya apa ya. Nah, mau tidak mau kita sebagai guru, handphone kita kadang sampai jam 12 malam saya masih jawab mereka, Bu ini gimana? Bu saya sampai begini, ada banyak yang harus kita berikan. Tidak boleh lelah lah intinya memberikan masukan, memberikan feedback, sehingga akhirnya akan menjadi sebuah proyek yang memang kita harapkan yang dibuat atau yang dihasilkan oleh anak-anak. Lalu yang kelima, menyusun laporan atau presentasi, publikasi. Nah, di sini guru memfasilitasi mereka, memfasilitasi anak dengan memberikan peluang men-share di medsos saat itu supaya mereka juga memiliki kebanggaan tersendiri. Lanjut Bu Anis, kemana ini hilang dianya slide-nya? Bu Anis, ya oke. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan. Sebelum mereka masukkan ke dalam medsos, saya minta mereka presentasi di hadapan orang tuanya. Saya bilang dokumenkan. Apa yang sudah kamu buat dalam bentuk PPT ini kamu presentasikan sebelum sambil kamu melihat proyeknya. Misalkan proyek membuat memanfaatkan limbah si botol plastik untuk menjadi tanaman hidroponik. Presentasikan langkah-langkahnya dari awal itu apa saja yang disiapkan dan seterusnya mereka presentasikan gitu ya. Nah, jadi di sini mereka juga publikasikan dan hasilnya tadi saya katakan tolong di-share di medsos supaya mereka juga memiliki kebanggaan karena mereka lebih suka melihat medsos ketimbang melihat muka kita pada saat mengajar gitu. Jadi makanya hasil mereka harus share boleh di IG, boleh di apa. Nah, kemarin itu saya sudah minta kepada anak-anak masukkan di dalam FB atau IG kalian gitu. Kemudian evaluasi. Yang terakhir evaluasi. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dari hasil atau tugas mereka. Ada refleksi. Contohnya, karena saya kemarin tentang pencemaran, masih kita berbicara tentang pencemaran, pertanyaannya, gimana kalian melihat ada tumpukan sampah? Lalu, menurut kalian, dapatkah si sampah itu dimanfaatkan setelah kalian, dan seterusnya pertanyaan itu refleksi dan lain-lain dari hasil
sambil kita tanyakan bagaimana, apakah kalian suka, apakah kalian menyenangi dengan proses pembelajaran, itu juga harus kita tanyakan kepada anak-anak supaya si anak-anak juga tidak mengalami kejenuhan. Sementara ini kan anak-anak agak sedikit takut untuk memberikan mungkin masukan kepada kita atau memberikan semacam pendapatnya dia, ketidaksenangan atau kesenangan mereka terhadap kita dalam kita mengajar gitu. Yang penting kita itu pada saat pembelajaran seperti ini tidak seperti pembelajaran kita yang sudah seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Anis, tidak konvensional, tidak memindahkan tugas sekolah ke rumah yang juga akan membebani orang tua. Makanya pada saat saya akan memberikan ini dalam kondisi pandemi ini, sebelum saya menyampaikan kepada anak-anak, saya juga sampaikan kepada orang tua bahwa pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran dengan mapel-mapel yang lain, dengan model yang lain. Orang tua harus mengetahui. Jadi saya menjelaskan apa itu sel, saya juga menjelaskan apa itu PBL, supaya pada saat tugas itu diberikan kepada anak, orang tua bersama anak bisa berkolaborasi, dan saya sebagai guru juga bisa memantau, memberikan masukan atau feedback tadi gitu. Saya juga selalu minta pada orang tua bahwa orang tua itu sebagai mitra saya sebagai guru, karena saya tidak bisa mengamati anak satu persatu dengan kondisi seperti itu. Sehingga sebelumnya orang tua juga harus kita berikan pemahaman seperti ini. Nah, demikianlah mungkin PBL atau PJBL yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu banyak pertanyaan untuk kita diskusikan, begitu. Itu Bu Anis, kalau seandainya memang ada waktu, kita akan lihatkan hasil dari proyek anak saya yang saya share kepada Bu Anis. Terima kasih. Terima kasih Bu Frida. Mohon maaf ya, ada kendala. Sama, saya juga. Biasanya jadi host sendiri masalahnya di awal. Iya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak kendala. Terima kasih Bu Frida untuk materi PJBL-nya. Kita masuk ke materi sel. Sel ya Bu Wiwi. Ya, Bu Wiwi, apa kabar Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat. Semua sehat ya yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak dan Ibu, selamat sore semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu guru semua. Ada teman-teman Fasil, ada Bapak Ibu guru, sahabat guru, ada Ibu Aminah. Halo Bu Aminah. Assalamualaikum. Senang sekali. Bu Aminah juga ikut bersama kita hari ini. Sama dengan teman-teman semua, saya juga ingin sharing, berbagi dengan teman-teman mengenai sel. Bapak dan Ibu, kalaupun saya ada di sini bukan karena saya lebih pintar, tetapi karena saya pernah mendapat ilmu dari GSM tentang sel bersama Bu Frida, bersama Bu Anizar, yang hari ini akan saya sharing bersama Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Baik, Bapak dan Ibu, boleh ditayangkan PowerPoint-nya ya Bu Anizar, bisa dibantu? Ya. Ya, sambil jalan. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya saya kasih pengantar dulu. Di kurikulum 13 kita tuh dapat amanat ya, kalau nggak salah penguatan pendidikan karakter. Semua Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia ini wajib itu. Lalu apa saja yang pernah kita lakukan di sekolah untuk penguatan pendidikan karakter? Hampir rata-rata Bapak Ibu guru melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ya, contoh dari mulai awal masuk sekolah, ada sudah mulai disambut dengan gurunya dengan sapa, salam, senyum, kemudian mereka berbaris rapi, kemudian masuk kelas berdoa, lalu ada yang juga diisi dengan membaca ayat suci Al-Quran dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Semuanya tujuannya untuk membentuk karakter. Dan pembiasaan-pembiasaan itu beragam dari tiap sekolah, berbeda-beda. Nah, dalam sel,
Ya, bukan hanya bicara tentang pembiasaan, tapi kita akan belajar bagaimana sih metode menanamkan karakter kepada siswa dengan cara social emotional learning. Bapak dan Ibu, SEL ini adalah sebuah proses pembelajaran mengelola emosi. Ya, juga bisa dijadikan untuk alat mengenal emosi. Ada iklan edit dulu. Oke, kita lanjut dulu. Biar dulu ya, lewat dulu iklannya ya. Oke. Ada yang pesan roti nih sore-sore. Oke, selain untuk mengelola emosi, mengenali emosi, SEL juga bisa membantu kita untuk lebih peduli pada sesama. SEL juga proses pembelajaran untuk anak-anak belajar membuat keputusan yang terbaik. SEL juga mengajarkan pada anak-anak kita untuk berperilaku yang baik. SEL melatih anak-anak juga nanti untuk bertanggung jawab. SEL juga mengembangkan perilaku positif dan menghindari atau mengurangi perilaku negatif. Ini proses yang dilakukan dalam SEL. Bapak dan Ibu, proses pembelajaran SEL itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif ya, tetapi SEL banyak membangun emosi, mengelola, mengendalikan, dan hal-hal karakter baik yang mau kita bangun. Apa sih tujuan SEL sebenarnya? Kita masuk ke slide yang kedua saja dulu. Slide kedua. Nah, ya tadi sudah saya sampaikan tentang ya ini dia ya bahwa SEL adalah sebuah proses pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu, apa sebenarnya tujuan SEL? Ya, di situ dilihat bahwa kita mengajarkan siswa menjadi pribadi yang sadar. Sadar seperti apa? Sadar akan dirinya sendiri. Sadar juga terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Bahkan juga kita membuat anak-anak sadar mampu membuat keputusan yang seperti apa tentunya? Yang berkompeten dan yang bertanggung jawab. Nah, SEL juga merupakan proses untuk mengembangkan sikap. Ya, Bapak dan Ibu, nilai-nilai dan keterampilan. 3 hal ini penting dicatat. Sikap, nilai, dan keterampilan. Karena ketiganya adalah modal awal bagi anak-anak kita untuk menanamkan pendidikan karakter. Bapak dan Ibu, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu langsung praktek bagaimana menerapkan SEL di kelas. Anggap saja prakteknya ini kita dalam keadaan tatap muka ya, walaupun sekarang kita sampaikan secara virtual, nanti Bapak dan Ibu akan saya ajak mencoba untuk menerapkan SEL. Baik, slide berikutnya, next Bu Ani. Oke, nah ini adalah 5 kunci pengembangan aspek SEL. Apa saja? Yang pertama, Bapak dan Ibu di situ terlihat yaitu kita akan mengembangkan yang namanya self-awareness. Self-awareness ini sebetulnya adalah latihan untuk kemampuan anak kita bisa mengendalikan emosinya, ya, bisa mengendalikan pikirannya dan pengaruhnya terhadap perilakunya. Ya. Kemudian self-awareness ini juga tujuannya membangun rasa percaya diri anak dan membangun rasa optimisme anak. Kemudian ada lagi aspek self-management. Di sini kemampuan untuk mengatur emosi dan pikiran dan perilaku yang paling efektif dalam situasi yang berbeda, terutama diri dari anak dan diri kita masing-masing. Bagaimana kita dan anak mampu mengelola stres, ya, mampu motivasi dirinya sendiri, ya. Kemudian juga ada social awareness. Di sini kemampuan siswa untuk memahami etika yang berlaku semestinya. Ya, anak harus bisa mudah berempati kepada orang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak kita akan latih juga memahami norma-norma sosial, mengenali dekat dengan keluarganya, masyarakatnya, sekolahnya, bahkan sumber daya masyarakat yang ada. Yang keempat, anak-anak juga harus mampu memiliki kemampuan responsible decision making, yaitu berlatih
membuat atau mengambil keputusan secara konstruktif dengan pertimbangan standar tentunya ya, masalah keamanan, norma sosial, konsekuensi dan sebagainya atas tindakan yang dilakukan. Nah, yang kelima, kunci dalam aspek sel adalah bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain atau dalam sebuah kelompok atau dalam individu dengan individu yang beragam ya, relationship skill. Termasuk cara-cara berkomunikasinya, anak-anak juga dilatih untuk selalu bisa mendengar aktif, kerjasama dengan temannya, mencari dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Ya. Ini beberapa teori-teori yang akan dikembangkan dalam sel ya Bapak Ibu. Lanjut. Next, silakan Bu. Oke, ini adalah hasil penelitian pengembangan sel Bapak dan Ibu. Ya, mohon dilihat itu ya, ada 42% siswa merasa diikut sertakan dalam pembelajaran jika ia sering mengikuti pembelajaran sel di sekolahnya. Bahkan 20%-nya bisa membantu mengurangi tindakan bullying. Bisa menghemat anggaran pendidikan, mengurangi angka drop out, meningkatkan nilai akademik. Yang paling mengejutkan, sel ternyata 79% bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja. Oke, lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, saya tidak bahas 5E model ini karena tadi sudah dibahas banyak oleh Bu Frida. Sekarang saya langsung saja praktek ya Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Ini slide-nya yang ini Bu. Slide-nya nggak usah pakai. Nanti langsung saja ke tahapan ke video saja. Nggak usah pakai slide-nya ya. Jadi ini kita stop share ya Bu? Iya. Jadi nanti teman-teman semuanya akan menyaksikan video, tapi sebelumnya saya arahkan dulu. Bapak dan Ibu siapkan alat tulisnya, kertasnya, nanti amati, simak, ya, cermati video ini. Jadi tahapan-tahapan selnya baru nanti saya jelaskan ketika nanti tahapan-tahapan ini sudah Bapak Ibu rasakan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan tahapan sel tadi apa saja yang saya dan Bapak Ibu lakukan, baru Bapak Ibu nanti mendiskusikannya ke saya. Jadi sekarang ikuti saja dulu tahapannya. Pertama ya, Bapak dan Ibu, pertama, lihat nanti video yang akan di-share oleh Ibu Ani. Nah, pada saat Bapak Ibu menyaksikan video, Bapak Ibu tolong menuliskan apa yang Bapak Ibu lihat. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dilihat? Kemudian yang kedua, tuliskan, lebih baik ditulis supaya ingat ya Bapak Ibu, tuliskan apa yang didengar. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang dirasakan. Keempat, apa yang dipikirkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan. Dan yang kelima, apa yang Bapak dan Ibu ingin lakukan. Sekali lagi, saya beritahukan ya, yang pertama, setelah menyaksikan video nanti, silahkan ditulis yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat, kemudian apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, dan yang terakhir, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Kan Bu Anizar, videonya bisa diputarkan. Kita tunggu ya Bapak Ibu, nanti catatan-catatannya bisa Bapak Ibu tulis, boleh sambil menonton video, boleh setelah melihat video. Kelihatan Bu, Bapak Ibu? Oke, kelihatan ya.
偷东西。我告诉你啊，你给我盯好点，听见没？你别老啊啊的，给我盯好了。嘿，我让你盯着，你就是不听，还愣着干什么呀？快点去追呀！快点去呀！快点！外婆，你快吃包子。你这手怎么了？没事，外婆，快吃包子吧。包子？这包子哪来的？外婆从小就教我，做人可以穷，但是不能没有无，不能偷别人的东西，你都忘了。外婆，您别生气了，我错了，这样对身体不好。来生的热乎乎的包子，来生的热乎乎的包子。外婆，我饿了，我要吃包子。给我来一包子。请问你是？你好，老人家，我是你外孙子的老板。这几天店里生意比较忙，我正愁着没人手帮忙，正好这孩子来找工作，就在店里这帮了1个星期，还没停。这不临走你的工资都忘了拿，还得我亲自给你送过来。下次店里在忙的时候，记得来帮忙。
儿膝下有黄金。你外婆希望你做一个有骨气的人，你就要做一个有骨气的人给她看，让外婆高兴，好不好？孩子，拿着吧，给外婆买点好吃。以后就来我的包子铺来拿包子，不收你钱的。可是什么呀？可是我这可是100年老店，不会关闭的。只要有我在，不会让你们挨饿的。就这样。Sedih. Aku nangis. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi video ya cukup membuat kita haru ya, Bapak dan Ibu. Silahkan, mungkin saya beri waktu 1 menit untuk menyelesaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nanti setelah ini Bapak dan Ibu silahkan memberikan jawabannya, memberikan masukannya kepada kita semua yang ada di sini. Silahkan ditulis dahulu. Bagi yang sudah siap boleh acungkan tangannya, lalu sampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, Bu Mila mau duluan. Iya, udah tadi udah langsung, walaupun aduh agak gimana gitu ya. Silakan Mila. Iya. Mungkin sore-sore ada Bombay. Iya, baper ya, merasakan bagaimana rasanya lapar gitu. Ya. Dalam situasi yang tidak ada uang, lapar, waduh, itu yang dilakukan anak tersebut. Mungkin yang saya lihat, kalau dari kacamata saya, seorang anak yang kelaparan, karena dia tidak memiliki uang untuk keluarganya juga ya, di situ neneknya, akhirnya dia mencuri. Itu yang saya lihat, mungkin mencurinya. Padahal di satu sisi mungkin pas awal kok anak ini mencuri. Kita tidak tahu gitu loh, mencuri dia itu karena untuk apa gitu. Kalau saya lihat tadi di mencurinya yang saya lihat. Yang kedua, yang saya dengar di situ, walaupun saya tidak mengerti itu dalam bahasa Cina, tapi kan ada translate-nya ya. Intinya neneknya berpesan agar jujur gitu kan, sampai kamu ini dari mana gitu. Itu berarti yang saya dengar pesan seorang nenek terhadap cucunya harus jujur. Terus yang saya rasakan, jujur, saya sedih melihatnya, merasakan bagaimana perut lapar, dalam ketidakberdayaan, masih kecil menghadapi seorang nenek yang sakit-sakitan, yaitu pasti sedih sekali. Terus yang saya pikirkan, coba kalau saya ada pada masa itu, saya punya uang lebih, mungkin saya mau berbagi gitu, kalau yang saya pikirkan. Kalau yang ingin saya lakukan dalam hal ini ketika saya melihat cerita ini, tentunya yang ingin saya lakukan, saya bersyukur. Bersyukur sekali, walaupun dalam misalkan hidup dalam kesederhanaan, tapi kita masih bisa berbagi untuk orang lain, masih kita mencukupi untuk diri sendiri, dan masih bisa berbagi untuk orang lain. Intinya saya mau bersyukur, dan mungkin kalau ini juga jujur, gitu aja. Kalau dari saya. Terima kasih Bu Mila. Baik. Mungkin coba yang lainnya. Tiga aja ya, boleh. Ya. Boleh, yang boleh nanti selesaikan di chat. Silakan ya. Siapa lagi yang mau? Ayo. Siapa lagi? Ayo, ibu-ibu. Silakan. Ibu ini kali ya, Bu Puji. Bu Sumiati mau ikutan? Ya, boleh Bu. Baik. Silakan. Ya, silakan Ibu Sumiati. Tadi yang saya lihat itu ada seorang anak ya yang dalam keadaan lapar, sama saya lihat juga, dan juga ada seorang ibu dan ada seorang tukang penjual bapau, ibu dan bapak tukang penjual bapau. Nah, dari situ saya lihat juga yang saya dengar dari kejadian yang tadi saya perhatikan, ada seorang anak
mengambil kue bakpao. Sebetulnya saya rasakan itu tidak mungkin dia lakukan karena dalam keadaan terdesak, dia sangat lapar dan ingin menyenangkan hati neneknya. Karena dalam keadaan lapar, dia dengan terpaksa mengambil kue bakpao itu. Dan selanjutnya, yang saya dengar setelah dia bertemu dengan neneknya itu, dia memberikan kue itu kepada neneknya, sampai saya terharu ya Bu, neneknya itu malah menanyakan dari mana kue ini, dengan asal dia berbohong Bu. Maksudnya seanak ini berbohong dengan tujuan supaya neneknya itu tidak memarahinya dan juga tidak melakukan yang neneknya itu tidak sukai. Dan yang ketiga itu yang saya rasakan dari si anak ini, perasaannya mungkin pertama dia juga merasa takut dengan yang dia lakukan, apa yang dia lakukan itu dia merasa bersalah. Dan yang kedua itu karena ingin rasa untuk menyenangkan neneknya, jangan sampai neneknya itu kelaparan, dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang keempat yang saya pikirkan dari kejadian itu, meskipun yang dia lakukan itu berbuat salah, berbuat di luar menurut hati nurani si anak ini, tapi dengan keterpaksaan dan rasa sayangnya dia dengan neneknya, dia sampai melakukan perbuatan yang melanggar atau melanggar hukum. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, maksudnya saya berpikir berbohong demi kebaikan gitu. Maksudnya dia melakukan suatu perbuatan yang menurut dia hati nurani kecilnya mereka anak itu sebenarnya bersalah, tapi dia berbohong demi kebaikan. Dan dari kejadian ini juga, dari si bapak ini melihat anak itu sampai menemukan anak itu di rumah nenek dan anak itu, dia juga bapak itu dengan tiba-tiba spontanitas melakukan kebohongan juga Bu. Dengan menyaksikan kejadian itu, supaya anak itu menyelamatkan tidak dimarahi neneknya, dia juga berbohong dengan mengatakan, saya ke sini untuk memberikan uang, ini karena jasa kamu telah melakukan berbuat baik kepada saya. Ternyata sebetulnya kejadian itu tidak ada. Dari sini saya berpikir, mohon maaf, bukan saya membenarkan kejadian berbohong itu adalah suatu kebaikan, tapi di balik kebohongan untuk berbuat baik, kita bisa benarkan untuk membalas kebaikan orang lain gitu Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Satu lagi ya, Bu. Siapa lagi? Dari Bu Titis ya. Bu Titis sudah nulis di kolom chat. Boleh tulis ya. Ada Bu Titis. Bu Titis boleh open mic. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Anizar. Mohon maaf izin mematikan video. Karena memang sedang kurang sehat. Tapi menyimak, alhamdulillah. Terima kasih ya. Tadi sudah saya tuliskan di dalam chat ya. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah penjual bakpao yang memperhatikan anak kecil setiap hari mencuri bakpao dan berusaha untuk berlari dan memberikan bakpao tersebut kepada neneknya yang sakit. Yang saya dengar, neneknya menasihati anaknya untuk tidak melakukan perbuatan mencuri bakpao. Yang saya rasakan adalah terharu dan sedih ketika bapak penjual bakpao mengetahui bahwa anak tersebut mencuri bakpao untuk diberikan kepada neneknya yang sedang sakit. Dan apa yang saya pikirkan adalah kita harus lebih bersyukur bahwa di sana banyak sekali anak-anak yang hidupnya sangat malang. Apa yang ingin saya lakukan adalah lebih bersyukur dan mengajak anak-anak untuk berbagi dengan orang-orang terdekat dan lebih berempati dengan kehidupan orang lain yang kekurangan. Terima kasih untuk videonya yang sangat menginspirasi Bu Wiwi dan Bu Anizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wiwi. Baik. Iya, baik Ibu Titis, Bu Mila, dan tadi saya lupa namanya satu lagi. Terima kasih ya Ibu Sunyati ya. Terima kasih. Saya yakin semua Bapak dan Ibu ketika melihat video ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan berbeda-beda ya. Tapi rata-rata hampir semuanya bahwa Bapak dan Ibu memiliki rasa empati, terharu, dan menggugah sekali. Sehingga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan, kalau dalam sel kita sebut dengan nama discussion. Ya. Tahapan yang pertama tadi, waktu saya mengajak Bapak Ibu nonton video, kita sebut dengan tahapan provocation. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam sel anak-anak di awal diberi dulu stimulan melalui tayangan video boleh, melalui foto boleh, melalui gambar boleh, memang paling bagus melalui video ya. Lalu yang kedua tahapan ajak anak-anak untuk berdiskusi seperti tadi.
Mereka setelah menuliskan pertanyaan-pertanyaan tadi juga diajak untuk menyampaikan. Masing-masing anak pasti akan muncul menjawab berbeda-beda dan muncul perasaan yang berbeda atau sebagian besar sama. Nah, di tahapan ketiga, Bapak dan Ibu, kita belum bisa praktekkan di sini. Yang ketiga kita sebut dengan tahapan role play, ya. Tahapan role play itu adalah Bapak dan Ibu ajak anak-anak, ajak siswa untuk memerankan atau bermain peran, buat drama, ya. Mereka diberi diberi tugas kelompok, kemudian masing-masing setiap anak dalam kelompok memilih perannya masing-masing. Ada yang ingin jadi anak yang tadi mencuri bakpao misalnya, ada yang ingin jadi neneknya, menjadi penjual bakpao dan sebagainya. Ajak mereka untuk diberi kebebasan menyusun atau kita bilang mengatur, ya, berbagi tugas dalam kelompok, menyusun skenario. Pokoknya prinsipnya mereka memainkan peran-peran tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Lalu mereka peragakan itu di kelas. Bagaimana dengan siswa lainnya? Siswa lainnya yang sudah kebagian untuk memainkan, siswa lainnya boleh juga menyimak, kemudian memberikan masukan-masukan, memberikan feedback, umpan balik. Bagaimana menurut kamu tokoh penjual bakpao dalam drama yang tadi diperagakan oleh temanmu? Bagaimana menurut kamu yang dilakukan oleh anak yang mencuri bakpao? Dan pertanyaan yang dalam diskusi tadi boleh juga diulangi lagi pada saat bermain peran, ya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah bermain peran, lakukan tahap berikutnya yang keempat, kita sebut dengan tahap reflection, ya, di mana anak-anak kita ajak untuk masing-masing mengidentifikasi perasaan-perasaan yang muncul. Yang pertama kita minta dulu adalah anak-anak yang bermain peran tadi, yang tampil, ya, yang tampil di depan kelas memperagakan tadi, satu-satu ditanya, pada saat kamu tadi menjadi anak yang mencuri bakpao, perasaannya gimana? Saat kamu tadi memerankan menjadi nenek, perasaan kamu gimana? Apa tadi yang kamu lakukan? Apa yang tadi kamu pikirkan? Saat kamu tadi menjadi seorang penjual bakpao yang kamu memberikan uang kepada anak kecil tadi, perasaan kamu gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Semua itu Bapak dan Ibu lakukan dalam suasana yang cukup nyaman, tenang, sehingga muncul, ya, muncul yang kondisi yang mungkin selama ini jarang kita temukan di kelas. Anak-anak pasti kondisinya seperti ini, hening, tenang, mungkin bahkan ada beberapa anak yang meneteskan air mata. Nah, pilihan video-videonya Bapak dan Ibu pilih sendiri, tidak harus seperti yang tadi saya pilihkan. Pilihlah yang kira-kira bisa membangun rasa empati anak-anak. Pilihlah yang bisa membuat anak-anak yang selama ini mungkin, oh iya ya, saya selama ini selalu kalau dengan mama saya, dengan papa saya sering bantah. Tapi saya lihat video itu selama ini saya nggak mau lagi deh bantah orang tua. Ternyata orang tua mencari uang juga susah. Tapi saya sering menggunakan uang jajan yang diberikan mama dan papa saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Muncul seperti itu dari anak-anak kita. Nah itu kita dengar. Bahkan kalau perlu boleh dituliskan. Nah Bapak dan Ibu, tahap terakhir adalah kita sebut dengan feedback. Ya, kita berikan feedback, ya, give good feedback. Apa tuh? Feedback yang baik yang kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama, cirinya adalah satu, Pak Ibu memberikan saran-saran yang positif kepada anak, ya. Kemudian kata-kata yang kita tuliskan atau yang kita ucapkan dalam feedback itu santun, memotivasi, spesifik, detail. Satu lagi, mendukung. Semua yang positif yang disampaikan ke anak-anak, kita dukung. Oh ya Bu, saya nanti kalau seandainya saya jadi penjual bakpao, saya pasti akan selalu menyisihkan penghasilan saya untuk anak-anak yang seperti ini. Oh ya Bu, kalau saya jadi seorang nenek, saya tentu akan bla bla bla. Kalau saya jadi anak yang mencuri itu, saya tidak akan lagi mencuri, saya akan begini dan sebagainya dan sebagainya. Muncul dari
anak-anak apa saja yang mereka bisa sampaikan. Nah, itu kita dengar baik, kita berikan feedback dengan cara give good feedback. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi sedikit, jadi tahapannya ada 5 ya dalam sel. Yang pertama, kita beri stimulan ya tadi, provocation, stimulan. Nanti ditayangkan Bu Anizar yang di PowerPoint-nya ya. Tahapan-tahapan itu yang mungkin harus dikuasai oleh teman-teman guru dalam sel itu seperti itu. Jadi tidak sulit Bapak dan Ibu menerapkan sel ya. Yang ini Bu? Yang bukan, lanjut, bukan. Terus yang ke-8 kalau nggak salah. Nah ini dia. Nah ini tahapan yang pertama ya. Nah Bapak Ibu ini tahapan pertama tadi ya, stimulasi. Kemudian yang lanjut yang kedua. Nah ini diskusi ya Bapak dan Ibu. Lanjut yang ketiga, role play atau bermain peran tadi ya Bapak Ibu. Cuma kita nggak bisa praktekkan di sini ya. Ini refleksi dan application ya. Bagaimana mengidentifikasi respon perasaan siswa, membangun empati siswa, mengidentifikasi action plan siswa terhadap resolusi hidupnya di masa depan. Yang terakhir, Bapak dan yang terakhir, ya ini dia feedback yang kita berikan kepada anak-anak ketika tahapan sel yang terakhir. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Wiwi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kedua narsum kita nih keren-keren karena mereka sudah, teman-teman narasumber ini udah melalang buana. Mungkin kayak Bu Frida sudah menggunakan PBL, PJBL itu sudah di luar kepala karena memang sudah digunakan. Boleh nggak? Aku lagi bentar. Kemudian untuk Bu Wiwi sendiri sudah aktif sempat di USAID dan kemudian di GSM, juga aktif untuk sel. Jadi memang Bu Frida dan Bu Wiwi sudah menggunakan sistem PJBL dan sel secara tersistem di sekolah masing-masing. Bu Frida ada di SMPN 7 Tangsel, sedangkan Bu Wiwi ada di SD Negeri Jurang Kacang Barat 3. Pondok Kacang Barat 3. Ya. Sehingga teknik yang tadi beliau ajarkan itu memang baru teorinya, tapi nanti aplikatifnya akan dapat Bapak Ibu coba untuk dilakukan di sekolah masing-masing. Baik, kita buka dulu 2 orang penanya. Siapa yang mau open mic atau tulis di mana message? Di message boleh. Bu Ani, saya. Oh iya, Bu Nina. Monggo, Bu Nina. Bu Nina mau nanya siapa? Ya, ke Bu Wiwi ya? Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wiwi ya atas penyampaian tentang sel tadi, sangat menarik sekali dan sangat menggugah ya untuk bagaimana kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran terhadap anak-anak di sekolah, karena ini berkaitan dengan pembentukan karakter ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ini aja Bu, mungkin ada contoh dari Ibu bagaimana ketika dalam masa sekarang ini ya sedang pembelajaran daring ini ya bagaimana nih aplikasinya ya. Karena di sini kan tentunya kayak untuk bermain peran mungkin, nah ini apakah bermain peran itu dilakukan dengan keluarga atau bagaimana ya, atau mungkin ada sedikit gambaran dari Ibu ya tentang penerapan dari pembelajaran sel ini ketika kita belajar daring ya selama ini ya. Itu saja Bu Wiwi mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung dijawab. Ditampung dulu Bu Wi. Ini ada 2, jadi sudah 2. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nina. Bagaimana aplikatifnya dalam pembelajaran blended learning ya kali ya. Nah, blended learning di masa pandemi. Nah, yang kedua, ini pertanyaan dari Bu Ruri. Bu Ruri bertanya, untuk bidang studi bahasa Arab bagaimana aplikasinya untuk sel? Nah, pertanyaannya memang masih buat Bu Wiwi nih, Bu Wiwi.
Baik, silakan Bu Wiwi boleh dijawab. Iya, sebentar saya catat. Ya. Oke, baik. Buat Bu Nina. Bu Nina, dalam PJJ atau online di masa pandemi begini, bagaimana menerapkan sel ya, Bapak dan Ibu? Tahapan 5 sel itu dari mulai awal tadi, provocation, stimulasi, provocation, dan sebagainya. Ibu Nina tidak harus menerapkan secara utuh ya. Tetapi Ibu penekanannya adalah bahwa libatkan orang tua, karena memang dalam PJJ online ini orang tua punya peran penting. Jadi Bapak dan Ibu bisa ajak dulu, mungkin dalam WA group ajak dulu, sampaikan dulu video ini akan Bapak Ibu sampaikan ke putra-putri Bapak dan Ibu. Intinya nanti Bapak Ibu ajak anak-anak untuk menyaksikan bersama, lalu Bapak Ibu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada putra-putrinya. Nah, jadi libatkan orang tua. Untuk bermain perannya juga nggak apa-apa, nggak harus dimunculkan. Tetapi yang penting muncul jawaban-jawaban dari anak-anak bersama orang tuanya adalah jawaban yang bisa memunculkan empati dari jawaban mereka. Jadi memang peran orang tua, Bapak dan Ibu itu penting sekali dalam membantu sel ini ya. Jadi tidak selalu ada tahapan role play-nya ya. Kemudian untuk contoh penerapan sel dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini yang saya mohon maaf belum bisa menjawab ya, ini penerapan sel dalam bahasa Arab, karena gini Bapak dan Ibu, sel yang saya terapkan di sekolah itu karena saya kebetulan ngajar kelas 6, itu anak-anak kelas 6 itu saya identifikasi dahulu persoalan-persoalan yang sering muncul yang terkait dengan pembentukan karakter anak-anak. Terutama kelas 4, 5, 6 itu kaitannya dengan misalnya masalah bagaimana bergaul dengan sesama teman. Lalu ada masalah saling ejek. Dan itu yang muncul saya identifikasi dulu. Jadi sel fleksibel, saya tidak selalu harus saya terapkan dalam pembelajaran tematik, tapi saya pernah memberikan sel pada anak kelas 4, 5, 6 dalam jumlah yang cukup besar karena keterbatasan waktu ya. Jadi ada yang saya bagi, tapi saya pisahkan antara laki dan perempuan. Jadi sel untuk anak laki saya buat khusus dan anak perempuan pada saat itu memang karena persoalannya berbeda, kaitannya dengan masa remaja. Untuk pertanyaan Bu Ruri, mohon maaf Bu, kalau kaitan penerapan sel dalam pelajaran bahasa Arab, mungkin Bu Anizar yang bisa bantu. Ya, Bu Anizar, silakan. Ya. Bu Ruri kelas berapa Bu Ruri? Boleh tanya? Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Oh, oke. Kalau saya makanya sedikit bingung itu bagaimana ininya. Ya. Jadi gini, di bahasa Arab itu kalau di kelas 1 sampai kelas 3 masih akan fokus sama language ya. Jadi bahasanya komunikasi ya. Jadi dibuat video pembelajaran dengan mungkin sistemnya video komunikasi antara misalnya orang Arab, bikinnya ceritanya orang Arab. Kemudian apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Nah, nanti salah satu selnya yang bisa kita dapat adalah bahwa tidak semua anak siap belajar bahasa Arab. Gitu. Sehingga apa stimulasinya? Ada teman yang tidak bisa dan nanti setelah mereka pertama di attack dulu, misalnya setelah nonton video orang ngomong bahasa Arab, durasi sedikit, terus kemudian distimulasi. Kamu lihat apa? Oke, setelah lihat, kamu tuliskan. Nah, setelah tuliskan kan dikumpulkan oleh anak-anak, kelihatan siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Dengan selnya. Ingat ya, in the end dari pembelajaran sel adalah pembentukan karakter, bukan hanya pembentukan nilai. Betul ya, Bu Wi ya? Iya, benar. Betul. Jadi, salah satu pembentukan karakter bagaimana dia mau help dengan temannya. Ya. Nah, gitu. Menolong ya untuk menanggapi video tersebut gitu. Betul. Kalau kita cuma dapat K3-nya, mereka mampu mengerti apa yang mereka dapat pengetahuannya. Tapi K4-nya apa? Kemampuan mereka menjawab hasil apa tadi, menuliskan kembali itu dilihat. Betul. Iya, benar. Mengulang kembali. Tapi ternyata
dari satu kelas ada 20 sampai 30 anak. Dari 30 ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Nah, kemampuan selnya kita bangun karakternya dengan cara apa? Menolong orang lain yang belum bisa. Yang belum bisa, temannya yang belum bisa ya. Itu mungkin Bu Ruri. Iya, sudah ada gambarannya. Terima kasih Bu Anizar. Ya, silakan. Ini untuk Bu Ruri dan mungkin masih ada pertanyaan yang ditujukan. Atau mungkin saya nambah sedikit. Ya, saya menambahkan pertanyaan dari Bu Ruri dan Bu Nina ya. Iya. Intinya, pembelajaran dengan model sel ini bukan plek si anak itu harus seperti apa yang diminta. Ini hanya merupakan satu cara membentuk karakter tadi yang sudah ditekankan oleh Bu Anis, supaya anak-anak yang selama ini kehilangan budi pekerti itu tumbuh kembali. Jadi salah satu cara untuk mengembalikan karakter yang selama ini sudah hilang. Kita sebagai guru kadang-kadang suka jengkel kan, tuh anak sopan santunnya tidak ada, etikanya tidak ada. Dengan sel ini, dengan pembelajaran model sel ini diharapkan anak-anak kembali memiliki etika, gitu, punya empati, punya peduli, punya rasa hormat dan lain-lain. Dengan cara seperti tadi tayangan itu kan ditumbuhkan empatinya. Dan di samping itu ada penekanan yang lain mungkin saya tambahkan bahwa pada saat kita tayangkan, misalkan di pembelajaran tadi bahasa Arab, mungkin videonya bukan video tentang seperti tadi yang menumbuhkan empati. Bisa saja contohnya yang seperti saya tentang pencemaran. Kita tidak perlu lagi memberikan ulangan, Bu. Ulangan secara tertulis. Tapi dari situ mereka dengan kejujurannya, dengan daya tangkapnya, kita bisa mengetahui, oh iya, daya tangkap si anak tentang pendengaran itu tadi ada belakang, sebenarnya harus ditulis detail, Bu. Di dalam sel itu ditulis sekecil apapun dia tulis, bahkan pada waktu kita diberikan pembelajaran itu kita diberikan post-it begitu banyak. Tuliskan secara rinci apa yang didengar. Satu kalimat misalkan, mendengar tadi, stop misalkan. Mencuri, ada kata-kata mencuri. Ada kata-kata tadi tidak boleh A, tidak boleh, ditulis satu-satu. Itu yang dilihat, ada bapau satu, ada itu semuanya ditulis. Itu melatih anak kepekaan terhadap pendengaran, kepekaan terhadap penglihatan, kepekaan terhadap tentu saja tadi etika dan lain-lain. Nah, di situ terkadang saya gunakan untuk mengambil nilai pengganti ulangan. Contohnya yang tadi yang saya mau katakan tentang pencemaran. Apa yang akan kamu tulis? Dan nanti di situ saya akan lihat. Anak akan melihat, oh ya dampaknya. Dia akan tulis kan dampaknya, penyebabnya, faktor pembantu, pemicu itu. Nah, dari situ saya sudah bisa melihat nilai akademiknya, tidak hanya nilai dari sikap, karakter, tetapi saya juga bisa mengambil nilai dari akademiknya. Itu saja tambahannya Bu Anis, Bu Terima kasih. Biar komplit ya. Terima kasih banyak. Jadi memang sebenarnya PJBL dan PBL dan sel itu bisa digabungkan. Digabung. Sangat bisa. Kalau yang tadi di-explain sama Bu Frida, itu PJBL-nya dia dapat, selnya dapat gitu ya. Kenapa? Karena kayak tadi pencemaran lingkungan kita dapat empatinya anak-anak, karakter untuk mereka ini, tapi bisa dilanjutkan juga kita bikin selnya tadi dapat PJBL-nya anak bagaimana cara solusi gitu. Jadi salah satu yang terbangun dari PJBL dan sel adalah anak-anak jadi punya problem solving yang baik, gitu. Ada yang mau bertanya kembali? Udah mulai memanas, kita masih ada waktu, masih banyak. Teman-teman ada yang mau tanya atau mungkin mau review? Bu, saya udah mungkin share, udah ngelakuin ini, terus gimana sih penilaiannya? Nah,
Nah, ini biasanya banyak yang bertanya-tanya bagaimana sistem penilaiannya. Oke, teman-teman ada yang mau buka open mic? Monggo. Sambil menunggu mungkin yang mau mikir mau nanya apa Bu Anis. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada waktu PTS kemarin, jujur saya katakan kepada Pak Kepala Sekolah, Pak, saya tidak membuat soal untuk PTS. Kenapa? Sebab saya sudah banyak kok nilai yang saya dapat dari anak-anak. Dari sistem atau dari model yang kita pakai, dari sel tadi dengan dari project tadi. Itu lebih dari ulangan. Kenapa alasannya saya tidak ikut? Yang pertama, pada saat anak-anak mengikuti PTS online, apakah kita bisa kontrol anak-anak itu jujur? Padahal di dalam era pos itu ada nilai sikap kejujuran, bukan? Gitu. Sehingga saya bilang, saya tidak mau. Saya tidak membuat soal. Karena apa? Yang pertama, kalau saya paksakan mereka ikut ulangan, saya mau memberikan peluang kepada mereka untuk tidak jujur kepada saya. Saya berikan soal, mereka bisa lihat dari sebelah kanan laptop, sebelah kiri handphone, dia bisa buka jawaban lihat dari Google. Itu berarti saya menumpuk dosa mereka, sehingga saya tidak mau ambil itu, gitu. Sehingga percuma kita akan berikan sel itu untuk menumbuhkan empati mereka kalau kita masih menggunakan sistem itu. Kalau saya secara pribadi, saya sudah kemukakan itu sama Pak Kepala Sekolah. Adapun Pak Kepala Sekolah tidak setuju, tidak apa-apa. Saya bilang sudah banyak kan nilainya. Maka mungkin anak-anak saya itu kualitasnya akan lebih berbeda dibandingkan dengan mapel-mapel yang lain yang mengikuti PTS. Begitu. Sehingga dengan model sel dan PBL jika kita terapkan ini, kita mengurangi ketidakjujuran si anak. Kita itu membuat si anak-anak itu punya kreativitas, punya inovasi, dan mereka senang. Bahkan kita harus selalu tanyakan kepada mereka, apakah kalian terbebani dengan ini? Jika kalian terbebani dengan ini, kalian maunya seperti apa? Begitu. Jadi kita tanyakan supaya anak dan saya ngeklik sekali. Saya tidak capek, mereka tidak terbebani, mereka melakukannya dengan senang hati, begitu. Bahkan saya selalu tantang. Dan jujur saja ada beberapa anak yang memang mereka tunggu. Ini besok Bu Frida kasih tantangan aku apa lagi? Gitu. Itu ada yang mereka tanyakan itu. Antusias ya berarti ya. Betul. Jadi mereka tunggu gitu. Jadi sambil menunggu, mana tahu ada yang mau bertanya, monggo saya kembalikan lagi sama Bu Ani. Saya cuma ngisi waktu kosong aja nih. Bu Mila mau nanya, Bu Mila. Oh silakan Bu Mila. Bu Mila tersemangat nih. Tapi saya jadi penasaran gitu loh, tambah tertantang lagi gitu. Okay. Mau minta sharingnya dari Bu Frida nih mengenai PJBL dan dimasukkan ke sel juga gitu ya Bu ya. Kalau itu kan tadi mungkin di kelas atas ya Bu ya. Nah bagi saya nih misalkan yang di kelas 1 anak-anak itu kan belum menulis juga, mereka belum lancar gitu ya. Itu bagaimana trik-triknya ya Bu ya untuk anak kelas 1 ketika kita memberikan sel dan PJBL-nya, kemudian kita padukan ke dalam KD-KD-nya itu loh Bu, misalkan. Kayak misalkan matematika nih, bangun ruang. Nah, di dalam PJBL itu apakah anak kita ajak membuat sebuah produk gitu ya, PJBL-nya. Dari situ mapel matematikanya tuh Bu. Terus misalkan PKN-nya atau SBDP-nya mungkin bisa masuk ketika dia menghias dengan bahan alam gitu, terus menggunakan barang-barang bekas gitu ya Bu ya. Jadi yang saya masih bingung itu gimana ya trik-triknya itu gitu loh, ke memadukan antara KD sebuah produk, selnya yang dibangun untuk anak kelas 1 gitu. Apakah lebih cocok ketika kita memberikan tugas itu mereka berbicara aja video, kalau menulis kan mungkin ya mereka ya istilahnya belum begitu lancar ya Bu ya gitu. Mungkin itu aja sih, antara memadukan PJBL, sel dan KD-KD, terus mapelnya juga masuk gitu semua gitu Bu, untuk anak kelas 1. Gimana gitu Bu trik-triknya gitu. Ya, baik Bu Anis, gimana langsung? Ya, monggo Bu Frida. Kita langsung. Kita kan diskusi aja ya. Iya, oke. Kalau diskusi itu seru malah justru. Jadi semangat. Iya. Bu Mila, keren sekali pertanyaannya. Keren banget.
dan semangat kita lihat. Kasih aplaus dulu, kasih jempol 2 deh. Iya, keren banget. Memang saya ngajar KD di tingkat atas ya di SMP, jadi tidak pernah mengerti problem di SD seperti apa, tetapi saya bisa mengkira-kira kesulitan yang Ibu hadapi kalau ngajar di SD. Jujur Bu, kalau saya suruh ngajar SD, waduh, saya nggak sanggup banget gitu. Kayaknya kurang sabar amat ya gitu. Tapi saya berikan salut untuk ibu-ibu pengajar di SD yang memiliki kesabaran lebih dari kita. Nah sekarang begini, yang ditanyakan trik gimana caranya memadukan KD dengan mapel yang lain dengan kemampuan yang dimiliki si anak baru kelas 1, sedangkan lulus aja belum bisa, belum lancar gitu. Ya, komunikasi. Nah, yang pertama saya akan jawab dulu tentang KD-nya. Dalam PJJ ini, dalam situasi pandemi yang belum tentu ini, kita diberikan kebebasan untuk memilih KD esensial karena kondisi darurat. Mana yang akan Ibu ambil? Yang kira-kira tidak memberatkan anak, tidak memberatkan kita sebagai guru. Jadi pilihlah KD mana yang kira-kira bisa berjalan, anak bisa mengerjakan, ada nilai sikap yang didapat, ada nilai akademik yang bisa kita peroleh, begitu. Lalu yang kedua, setelah si KD itu sudah kita ambil, diskusikan dengan, oh berarti kalau di SD itu bukan mapel sih ya, namanya, tematik. Berarti kalau kita satu ambil KD, misalkan KD tentang A, maka di situ kita sudah bisa mengambil untuk mapel-mapel yang lain. Contohnya di saya sekarang. Saya akan menjelaskan mengenai pencemaran itu. Di dalam KD tentang pencemaran ini, ada 4 mapel yang terkait. 1, agama tentu saja. Karena di situ akan saya ambil nilai sikap kejujuran si anak. Sesuai dengan KI 1 ya. Yang kemudian, yang selanjutnya karena ada proyek, nilai akhirnya adalah proyek dari pemanfaatan limbah, berarti mapel atau lintas kurikulum, kalau kita di SMP lintas kurikulum yang terkait SDK, prakarya, karena kemudian si anak-anak presentasi, menjelaskan, berarti ada bahasa Indonesia, berarti sudah ada 4, 5 dengan kita. Kalau ada si anak, karena saya membuka peluang kepada mereka, saya tidak pernah membatasi anak-anak untuk ikuti aturan saya. Ini saya sambil menjawab anak-anak, Bu, kan yang KD yang sekarang adalah tentang krisis pangan. Saya tayangkan video tentang kelaparan di salah satu daerah di kita nih di Indonesia nih, yang kelaparan tuh anak, ada 2 anak sehingga yang nolong itu ada si Pak Abri yang nolong. Nah di situ mereka tanyakan, Bu, untuk yang dilihat sampai dengan yang akan dilakukan itu ditulis tangan atau buat PPT lagi, gitu. Saya kembalikan kepada anak-anak. Terserah kalian, nak. Kalian punya kreativitasnya sejauh mana, itu yang akan Ibu berikan nilainya. Kalian tulis di dalam kertas selembar, berbeda nilainya dengan yang kalian buat di dalam PPT. Makanya saya akan berikan kebebasan kepada mereka. Itu berarti kita sedang memancing si anak untuk kreativitas. Jangan kita batasi kalau PPT aja gitu. Buat dalam PPT. Padahal si anak memiliki kemampuan di dalam mengutarakannya dalam bentuk komik, Bu. Jadi, Bu, gimana kalau aku buat dalam bentuk komik? Keren sekali. Jadi selalu saya berikan kesempatan, peluang kepada anak-anak. Kamu utarakan dalam bentuk apa saja. Boleh tulisan, boleh dalam bentuk komik, boleh dalam bentuk presentasi, boleh dalam bentuk video seperti tadi yang Ibu bilang. Kalau anak belum bisa nulis, direkam aja gitu. Divideokan saja, itu boleh, Bu, gitu. Tinggal tergantung si anak itu mau mengemasnya seperti apa. Kalau mungkin kelas 1, kolaborasikan dengan orang tua. Oleh karena itu, Ibu sebagai pengajar di kelas 1, buat dulu kesepakatan dengan orang tua, paling tidak ngobrol dulu. Bu, besok materinya tentang ini loh ya. Nanti tentang misalkan tentang bangun ruang, nanti si anak membuat ini, jadi orang tua nggak kebingungan. Tapi udah di Enlut juga masih kecil suaranya. Kemarin gede kemarin deh. Oke, ada iklan.
Nah, saya lanjutkan lagi ya Ibu ya, nggak apa-apa. Nah, apa namanya? Jadi saya lupa tadi ngomong apa ya. Udah omah, udah nenek-nenek. Jadi dibuat dalam bentuk apa saja boleh Bu, gitu. Nah, itu jangan lupa sampaikan pada orang tua dulu supaya tujuan kita tercapai. Mengajar ini supaya, itu yang akan saya katakan. Ada keluhan dari orang tua nih Ibu dan Bapak. Kemarin pada waktu saya Zoom dengan orang tua, ada beberapa orang tua yang bilang begini, iya gurunya kadang-kadang suka tidak kita nggak dikasih tahu gitu. Mau gimana nih pelajarannya tentang apa, kita nggak dikasih tahu, udah kita mah bingung, bukan orang guru gitu, ditambah lagi anak saya mengerjakan ini, mengerjakan itu, jadi kita bingung sendiri. Jadi oleh karena itu mungkin di sini kita diskusikan yang saya lakukan itu yang pertama harus ketemu dengan orang tua dulu, apalagi saya baru ketemu dengan anak didik yang baru via virtual, via Zoom gitu ya. Jadi saya sampaikan, ini loh, ini yang kayak begini nih gurunya nih, saya bilang gitu. Ini yang begini nih namanya Frida nih, nanti ngajarnya tentang ini, tentang IPA dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang saya akan belajarnya tentang ini, jadi disampaikan dulu. Teknik pembelajarannya, model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, metodenya pembelajarannya itu disampaikan pada orang tua, supaya si orang tua itu menjadi mitra dengan kita pada saat kita mengajar di rumah. Jadi nanti kita tinggal pantau. Mudah-mudahan Bu Mila nggak puas-puas nih dengan apa yang saya sampaikan. Demikian Aku Bu bisa Mila, bantu jawab. Ya, mangga, silakan. Ya. Aku bisa bantu jawab. Ya, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Halo, Bu Frida, izin ya. Mangga. Nah, Bu Mila, memang dalam kelas awal, kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu banyak hambatan ya, terutama di dalam menulis. Jadi mungkin yang di tahapan diskusi tadi itu bisa Ibu lakukan secara lisan saja. Tapi saya sarankan gini, untuk kelas 1, 2, 3 itu yang pertama Bapak guru-guru kelas 1 itu harus sering kumpul minimal seminggu sekali untuk mencari KD-KD yang paling pas bisa diisi dengan PBL dan sel. Tapi saya pikir cukup sel saja, PBL saja. Tapi kalau untuk kelas tinggi udah bisa deh digabung. Jadi kelas 1, 2, 3 itu sama-sama koordinasi tentang KD-KD mana yang bisa ditarik garis benang merahnya, mana yang bisa dibuat dalam bentuk sel atau PBL atau PJBL ya. Kemudian di tahap role play atau bermain peran tadi itu bisa kan dilakukan oleh kelas awal ya. Kemudian di tahap refleksinya bisa dilakukan juga untuk kelas awal, cuma memang untuk kelas 1 mungkin untuk diprovokasinya, stimulannya bisa tidak selalu dengan video, ajak anak juga mendengarkan cerita. Jadi pakai buku cerita atau big book tuh yang besar tuh, ajak anak duduk di bawah, lalu sebuah kisah diceritakan, gambarnya diperlihatkan kepada anak-anak. Ya, guru bercerita di situ. Kemudian di situ lisan saja dilakukan tanpa harus menulis. Kalau anak kelas 1 sederhana, ayo anak-anak tadi apa yang kalian lihat, apa yang didengar, gitu dengan bahasa yang sederhana. Jadi bisa kok. Jadi sel dan PBL itu fleksibel banget. Lebih bagus lagi memang untuk PJBL dan sel itu digabung untuk siswa kelas 4, 5, 6. Apalagi di SMP itu udah harus selalu dilakukan itu. PBL sama sel. Kira-kira itu ya, Bu Mila ya. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Frida, dan Bu Mila yang sudah bertanya. Memang, suaranya kecil? Masih kecil nggak? Suaranya? Enggak, kedengeran kok. Kedengeran ya? Kedengeran. Kalau kecil mungkin bisa jadi sinyal, Bu. Ya, kedengeran kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya PBL dan sel itu seru banget ya. Kalau udah nanti masuk ke PBL dan sel, ibu-ibu tuh ngerjain materi belajar itu lebih gampang. Dan nilainya lebih mudah, lebih banyak. Nah, jadi memang boleh kita beri tantangan minggu ini. Tolong buat, boleh dicatat tantangannya. Kalau yang minggu lalu kami dapatkan sekitar hanya sedikit yang mengumpulkan tantangan. Kenapa Bapak Ibu kami beri tantangan? Itu sebagai evaluasi apakah yang kami berikan materinya itu ternyata Bapak Ibu bisa mendapatkan sepenuhnya atau tidak. Jadi mohon partisipasinya tentang tantangannya tolong
buat. Oke? Kemudian tantangan minggu depan boleh dicatat adalah membuat lesson plan atau RPP, perencanaan untuk PBL atau PJBL. PBL atau sel. Ya. RPP-nya 1 lembar. Boleh pergunakan yang sudah lama, boleh pakai yang baru, boleh. Tapi kami mau lihat. Nah, itu sebagai evaluasi kami Bapak Ibu narasumber bahwa kami ibarat kata Bu Guru punya udah tuntas belum nih muridnya ya materinya gitu. Jadi biar kita tahu sejauh mana pertambahan ilmu yang Bapak Ibu lakukan. Nanti dikumpulkannya boleh ke grup. Kemudian ada satu lagi, terima kasih Bu Frida dan Bu Wiwi. Ini saya sambil Bapak Ibu, ini kita ada men-share. Bapak Ibu kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Ini kita bikin bagaimana bikin portofolio. Karena rencana kami ini yang Bapak Ibu sudah buat akan kita buat jadi portofolio Bapak Ibu pembelajarannya. Ya. Bagaimana caranya manfaatkan membuat portofolio itu untuk refleksi diri, lalu untuk administrasi, lalu memudahkan memantau progres pembelajaran presentasi. Portofolionya untuk file hasil kerja Bapak Ibu. Nah, portofolionya bisa digunakan untuk di dunia pendidikan. Untuk apa nanti bisa dipakai portofolionya? Buat kalau misalnya mau ikut lomba, kalau mau ikut, kebetulan saya pernah ikut kepala sekolah berprestasi itu portofolio kepake sekali Bapak Ibu. Jadi bukan pas dadakan langsung kita gedebak-gedebuk, padahal kita udah ngelakuin semuanya gitu ya. Tapi ternyata portofolionya nggak pernah disimpan. Nah, bisa juga nanti untuk evaluasi diri sebenarnya ya. Kemudian ciri portofolionya singkat, menarik, mudah untuk dibaca orang lain, lalu menunjukkan potensi atau bakat, kemampuan, kekuatan yang dimiliki. Lalu tampilkan fotonya. Portofolionya harus ada fotonya. Misalnya, Pak, Bu, selembar aja boleh nggak? Silahkan. Dibuat semenarik mungkin. Nah, foto karyanya ya. Ini tadi foto karyanya bukan orangnya. Nah, ini kata Mas Wahid nih begini. Nah, terus cara buat portofolio menarik, pilih yang terbaik. Lalu tentukan idenya. Misalnya besok kita mau bikin, tadi seperti Bu Frida bikin PBL-nya lingkungan, pencemaran lingkungan. Materinya materinya tentang lingkungan. Pelajaran yang masuk apa? Kemudian berkreasi sekreatif mungkin. Nah, nanti portofolionya mau kita kumpulkan. Nah, ini untuk kita buat. Nah, ini mengenal tumbuhan contohnya. Nah, mengenal tumbuhannya anak-anak suruh nempelin akar, batang. Besok belajar apa lagi ya? Nah, ini kepake. Ini untuk anak-anak, tapi sebenarnya untuk kita yang dewasa, kita juga perlu. Kenapa? Oke, baik. Silahkan Bu Mila. Nanti kita perlu, selain dari tantangan ini, hasil-hasil ibu-ibu sekalian, agar bisa memotivasi semua guru-guru, kami akan buatkan Instagram khusus sahabat Buddy School. Nah, ini baru ada di Tangsel loh Bu, keren kan? Jadi nanti ada Instagramnya, hasil Bapak Ibu akan kami share di Instagram dan nanti Bapak Ibu bisa ikuti dan kemudian Instagramnya bisa lihat hasil-hasil Bapak Ibu sekalian di Instagram. Untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk mengikuti proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ternyata Bapak Ibu ada mau cari pahala gampang kan? Tinggal share, bagikan orang lain, lalu orang lain punya ide. Dan ide kita bukan makin habis, tapi makin banyak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu saja hari ini. Mudah-mudahan hari ini menarik karena Bu Frida walaupun di SMP tapi keren-keren. Pembelajaran PJBL dan sel ini
bermanfaat untuk anak-anak, Bapak Ibu. Kalau mungkin tadi ada masalah Bu Mila, gimana kalau di kelas rendah? Kelas rendah itu justru sel itu perlu ya Bu ya. Sel itu untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Gimana anak-anak bisa tahu, aku lagi marah, aku lagi sedih, aku lagi nangis, aku lagi happy gitu. Makanya di GSM ada zona apa Bu? Zona emosi. Itu dari manfaatnya sel. Kalau dia nggak bisa pakai menyampaikan perasaannya, maka dia bisa pakai apa? Gambar. Karena tidak semua anak, Bu. Anak kelas 1 apalagi, boro-boro mau ngomong. Tapi ketika dia diajak untuk sering bicara, maka anak-anak yang introvert akan jadi ekstrovert. Salah kebalik. Anak-anak yang ekstrovert akan, bener ya, introvert akan jadi ekstrovert. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih. Bu Frida, Bu Wiwi, terima kasih sudah muncul di sini. Nanti kita akan punya bahasan lagi minggu depan. Hari ini ada 32 orang. Saya mau umumkan piagam kebaikannya. Piagam kebaikannya, sebentar. Hari ini ya, piagam kebaikan hari ini. Menyimak dengan baik. Ibu Sumiati Ratnasari, selamat. Ada Ibu Titis Kuntari, selamat. Selamat, Bu Titis. Ada lagi Ibu Mila Karmila, selamat Ibu. Sebenarnya semuanya dapet ya di sini ya. Kemudian ada Ibu Andina Saraswati, selamat. Ada Bu Aminah. Lalu ada Bu Heri Kristi Yowati. Dan yang terakhir ada Bu Nina Marliana. Selamat. Kemudian ada yang tersemangat mencatat. Ada Bu Sumiati, bukan Sumiati ya, Sumiati. Selamat. Terus kemudian ada yang teristiqomah. Teristiqomah nih Bu Aminah. Selamat Bu Aminah. Ada Bu Nina juga teristiqomah. Ada Bu Maria. Bu Maria juga teristiqomah. Ada yang terdisiplin. Datang duluan tadi Bu Nur Fauza. Selamat Bu Nunung. Selamat. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya. Izin live ya Bu Ani. Iya, karena ini udah jam 5:30. Kemarin kita sampai jam 6:15 ya Bu Aminah ya. Minggu lalu, saking semangatnya minggu lalu. Minggu ini kita awali lebih awal biar bisa persiapan ibadah. Terima kasih. Jangan lupa isi absensi, presensi, dan jangan lupa Bapak Ibu tantangannya diproses. Minggu depan dikumpulkan. Terima kasih. Tapi selalu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Frida. Sama-sama. Bu Aminah, makasih.